Kata siapa menjadi konten kreator itu mudah. Kita tinggal posting, tinggal bikin video tanpa memikirkan konsep. Sebenarnya boleh-boleh saja. Lu semua bebas mau bikin video apapun tanpa peduli dengan akibatnya atau risikonya. Tapi lu juga harus bisa punya rasa tanggung jawab atas konten yang sudah lu bikin. Seperti halnya gue bikin konten tentang anime. Walaupun itu bisa dikatakan sebuah hal yang bodoh bagi gue, karena gue tinggal mereview hasil karya orang lain, hasil kerja keras orang lain. Gue tinggal review, tapi nggak seperti itu. Gue tidak serta-merta cuman mereview atau ngasih penilaian. Gue sebagai apa kalau mau seperti itu kan? Gue bukan mangaka, gue bukan seorang penulis, gue bukan seorang animator. Gue cuman sebagai penonton biasa, penonton awam. Tapi untuk memberikan penilaian, sepertinya itu hal yang wajar dan bebas bagi siapapun. Tapi alangkah baiknya, setahun 2 tahun ke depan, gue bisa bikin karya gue sendiri. Apapun itu, entah dari tulisan tangan, atau karya seni, atau apapun. Gue bikin video ini karena gue takut ya. Takut banget kalau konten yang gue buat itu gak ada value-nya di mata kalian itu. Karena gue sebagai apa? Gue bukan siapa-siapa. Gue gak punya privilege. Gue gak punya backingan siapapun di belakang gue. Gak punya. Menulis skrip pun gue cuma mengandalkan imajinasi liar dan bantuan AI. Tapi tidak serta-merta full skrip yang gue bikin dari AI. Prompt yang gue bikin di AI pun itu hasil pikiran gue. Terus gue improve lagi. Menurut gue, bagi lu yang baru memulai apapun itu, entah itu jadi pebisnis, entah itu jadi konten kreator, entah itu jadi musisi, kunci paling utamanya adalah lu harus punya mindset yang bagus, jangan pernah anti kritik, dan jangan takut dihujat. Karena orang lain hanya akan menilai hasil dari sebuah kerja keras lu. Di balik konten-konten yang gue bikin, walaupun itu cuma mereview hasil karya orang lain, tapi gue tetap berusaha di situ untuk membuat skrip agar tidak terlihat sama seperti konten kreator lain. Mungkin ada beberapa part-part yang mungkin sama, atau dulu gue juga pernah bikin skripnya hampir persis seperti konten kreator sebelah. Tapi dari situ gue bisa belajar untuk mengevaluasi lagi diri gue agar bisa jadi lebih baik. Dan jadi konten kreator itu tidak mudah, teman-teman. Kita harus bisa punya skill public speaking, storytelling yang bagus, mengatur sebuah konsep agar bisa terrealisasi, dan itu menguras banyak pikiran. Dan kalau boleh jujur, sebenarnya gue baru gencar bikin konten ya tahun-tahun ini sih, akhir tahun ini. Kalau dihitung dari awal mula gue bikin konten sebenarnya itu dari SMP kelas 2 tahun 2016. Itu pun karena masih SMP ya, pemikirannya masih bocah, masih labil. Gue bikin konten itu asal ambil video orang, set, kasih musik, editing, kasih thumbnail, dah meledak. Tahun 2016 dapat 200.000 views. Itu sangat amat besar ya. Tapi ya nggak jadi apa-apa. Habis itu gue berhenti karena beberapa alasan ya. Satu, gue waktu itu masih belum tahu bagaimana caranya bikin konten yang benar. Gue nggak punya keahlian apa-apa, gue nol skill. Terus di tahun kemarin 2024 mulai gencar lagi bikin konten. Gue bikin konten karena gue itu suka fotografi kebetulan waktu itu. Gue paham sedikit basic fotografi lah. Gue bikin, ada yang meledak, ada yang enggak. Dan waktu itu gue masih tolol juga ternyata. Gue nggak bisa mengolah satu video itu dengan benar gitu. Tapi tetap untuk fotografi sampai sekarang pun gue masih belajar. Nah, pada akhirnya gue memutuskan untuk yang sekarang ini, gue memutuskan untuk terjun ke dunia anime. Dan awal mula gue nonton anime itu ya tahun 2016. Gue ingat banget, 2016 gue nonton anime AOT. AOT pun waktu itu masih yang di segmen ada Titan besar. Eren Yeager masih kecil. Bukan kecil sih, dia udah masuk ke ini. Ada Titan kolosal. Waktu Titan kolosal pertama kali datang. Nah, Titan kolosal pertama kali datang, terus Eren Yeager yang muter itu yang di set. Ntar gue tampilin lah. Ya, intinya yang dari situ gue kena trigger. Kok kartunnya bagus ya? Di tahun 2016. Dari situlah gue mulai mencoba mencari anime gitu kan ya. Karena waktu itu masih ilegal gue. Jujur gue nonton ilegal waktu itu. Gue nyari, dapet lah. Pertama kali rilis Black Clover. Baru 2 episode. Dari situlah gue mulai suka gitu kan ya, karena anime ini tuh memiliki sebuah plot yang lumayan berbeda dari anime-anime shonen lainnya gitu kan. Terus gue mulai ngikutin lah Black Clover dari awal episode sampai episode 170 terakhir. Kalau nggak salah Black Clover akhir season 1 tuh di tahun 2021 Maret kalau nggak salah. Nah, gue di situ seperti kehilangan jiwa dan raga gue, karena lu bayangin anime yang bisa bikin lu kena trigger untuk nonton anime sampai sekarang akhirnya tuh selesai gitu, usai season pertamanya. Season pertamanya usai, dan lu cuman bisa kayak bengong gitu, bingung mau nonton anime apa lagi nih gue selanjutnya gitu kan. Tapi kabar baiknya ya, di Januari 2026 nanti Black Clover lanjut ke season 2 nya. Please, bayangin bro, anime yang udah gue tunggu-tunggu dari lama, yang gue ngikutin selama 4 tahun, akhirnya rilis episode terbarunya di 2026 nanti Januari. Untuk tanggalnya masih belum pasti ya, tapi udah fix itu nanti Januari 2026 Black Clover rilis. Mungkin cukup sekian aja ya dari gua, karena udah mulai turun hujan, pasti banyak noise nanti yang masuk gitu kan. Jujur ini video pertama gua tanpa skrip.
Gue bener-bener ngomong sesuai apa yang ada di pikiran gue. Dan sorry banget kalau public speaking gue masih jelek gitu kan ya. Pemilihan kata-kata gue masih kurang bagus, masih belum tertata dengan rapi lah ya. Dan untuk kedepannya pasti gue bakalan evaluasi terus, gue bakalan improve lagi agar video yang gue hasilkan jauh lebih baik lagi dari ini ya kan. Background juga ala kadarnya. Ini pun di kamar gue, lu bisa lihat ini ada saklar kan. Lighting cuman pakai lampu yang dari sini, yang dari depan samping kanan gue, sama belakang satu. Udah, kayak gitu doang. Sama lampu atas. Ya mudah-mudahan lu semua paham dan mengerti apa yang gue sampaikan dari awal sampai akhir ini ya. Peribahasa Islam tuh begini. Ungdur makola wala tangdur mankola. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan itu. Kalau ada yang baiknya bisa lu ambil, kalau buruknya ya jangan lu ambil gitu kan. Walaupun yang ngomong tuh seorang preman sekalipun atau bajingan atau apapun itu, selagi yang diomongin itu hal yang bener, ya lu terima gitu kan. Thanks buat lo yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you in the next video and ciao.